Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dasar geografi. Adapun kalian di sini tujuan pembelajarannya itu ada tiga yang harus kalian pahami atau kalian capai dalam indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi ruang lingkup geografi. Kemudian yang kedua, membedakan objek studi formal dan objek material. Kemudian yang ketiga, membedakan aspek fisik dan non fisik. Oke. Nah, di sini kalian itu seperti yang tadi kita Bapak ungkapkan, pertemuan pertama itu mengidentifikasi ruang lingkup geografi, membedakan objek studi formal dan material, serta membedakan aspek fisik dan non fisik. Berarti ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5 yang kalian harus pahami. 1, ruang lingkup geografi. 2, objek studi formal. 3, objek material. 4, aspek fisik. Dan 5, aspek non fisik. Nah, ruang lingkup geografi sebelumnya kita harus tahu dulu sejarah perkembangan dari geografi itu sendiri. Di mana sejarah geografi itu diawali geografi fisik. Nanti kita geografi fisik, kemudian geografi nanti ada perkembangan pada geografi abad pertengahan, selanjutnya geografi modern, geografi akhir abad 19 sampai abad 20, dan yang sekarang adalah geografi mutakhir. Nah, geografi klasik ini geografi sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno. Dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu dipengaruhi oleh mitos atau mitologi serta cerita-cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong. Nah, dari sana muncullah pemahaman tentang geografi. Adapun tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik semacam ada Anaximander, ada Thales, ada Herodotus, Eratosthenes, Claudius Ptolemaeus, kemudian ada Strabo. Nah, di sini dapat dilihat bahwa menurut Anaximandros, Anaximander, bahwa alam itu dibuat seperti silinder, seperti silinder. Kemudian selanjutnya Herodotus. Nah, ini Herodotus membuat peta tentang 3 benua, yaitu Eropa, Asia, ini Asia, serta Libya itu masuk kepada Afrika. Nah, ini yang dibuat oleh Herodotus. Eropa seperti gini. Oke, ada Eropa, ya Bapak perbesar, kemudian ada Asia, oke, kemudian ada Afrika. Nah, ini Afrika bagian utara. Nah, di sini Herodotus sebetulnya itu sebagai bapak sejarah juga. Jadi selain bapak sejarah, juga sebagai bapak geografi yang bisa membuat peta. Kemudian yang ketiga ada peta yang dibuat oleh Eratosthenes. Nah, Eratosthenes ini lebih luas lagi ya. Kemudian lebih diperhalus lagi. Ini menurut peta yang dibuat oleh Eratosthenes. Kemudian, baru di abad pertengahan, geografi pada masa abad pertengahan, pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih bercirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut.
pada masa tersebut para pelancong atau yang suka berjalan tersebut, manusianya yang suka berjalan tidak didorong oleh sekedar hasrat ingin tahu dari luar horizonnya. Jadi tidak sekedar hanya ingin tahu saja, tetapi dalam melakukan perjalanan sudah memiliki tujuan tertentu, yaitu dalam sejarah kita kenal dengan 3G, Go, Gospel, and Glory. Nah, ini nanti kalian di sini akan dibahas di di sejarah. Kemudian beberapa tokoh geografi pada abad pertengahan, contohnya ada Marco Polo, Bartolomé Dias, ada Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, kemudian ada Nicholas Copernicus, dan dari Islam sendiri ada Ibnu Khaldun. Nah, ini mereka tokoh-tokoh pada masa abad pertengahan. Kemudian nah, ini salah satunya perjalanan Marco Polo. Oke, Marco Polo perjalanan ke dunia timur dimulai dari nih. Oke. Dia dari Venice, Italia, kemudian dia pergi ke Laut Mediterania, kemudian ke Persia, Irak ya, Iran, Irak, kemudian dia sampai ke Selat Hormuz, kemudian dia terus berjalan ke Cina. Nah, dari Cina dia balik lagi melalui laut, sehingga dalam perjalanan Marco Polo itu sambil menulis ya. Nah, sampai ke Indonesia, Selat Malaka, sampai ke India, kemudian balik lagi nanti di Selat Hormuz, kemudian melalui darat sampai di Italia Venice lagi. Nah, itu perjalanan kembalinya. Nah, kemudian yang biru ini yang dinamakan dengan jalur sutra. Nah, dari Mount Ararat, kemudian ke Persia, pegunungan Pamir, Gurun Gobi, China. Nah, itu adalah jalur sutra. Kenapa dinamakan dengan jalur sutra? Karena ini adalah perjalanan perdagangan sutra, kain sutra ya. Nah, kemudian yang hijau ini adalah Kekaisaran Mongolia. Ini sangat luas sekali ya pada masa Mongol. Ya, dari ujung ujung barat sampai ke ujung timur sampai ke Georgia. Oke. Nah, lanjut kepada geografi modern atau abad ke-18. Di sini pada periode ini geografi berkembang lebih jauh lagi dengan diletakkannya dasar pengetahuan empiris. Pengetahuan empiris secara pengalaman, kemudian secara nanti keilmuan pada geografi melalui prosedur induktif. Ya, ada deduktif, ada induktif, itu nanti akan dibahas ya. Dengan melakukan observasi dan penjelajahan dalam menyusun hukum-hukum umum. Jadi kalau induktif itu dari khusus nanti ditarik menjadi umum. Kalau deduktif itu dari umum kemudian nanti diujikan ke khusus. Nah, tokoh pada masa geografi modern ini semacam Immanuel Kant, Alexander Baron van Humboldt, kemudian ada Carl Ritter, ada Charles Darwin. Nah, di sini dari geografi modern sampai yang sekarang itu sampai ke abad 20, geografi akhir abad ke-19 sampai dengan abad 20, geografi mulai memiliki ciri pandang di mana pandangan terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Di sini kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi. Jadi geobumi, logos ilmu, jadi ilmu tentang bumi yang lebih cenderung kepada nanti batuan. Tokohnya adalah ada Frederick Russell, ada Ewald Huntington, ada Ferdinand van Richthofen, ada Vidal de la Blache, ada ya. Kemudian lanjut di geografi mutakhir.
Nah, kalau geografi mutakhir di sini perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Ya, garis bawahi upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak lepas dari ilmu lainnya sehingga saling bergandengan dengan ilmu lainnya. Dan untuk menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode berdasarkan angka-angka kalau kuantitatif, dan piranti komputer dalam penyelidikannya. Jadi geografi sudah, kalau mutakhir sudah menggunakan teknologi komputer. Tokohnya itu adalah ada Wrigley, ada Peter Haggett. Itu diingat-ingat ya nama-nama tersebut. Itu jadi perbedaannya kalau geografi pada pada masa klasik itu kebanyakan hanya dari cerita mitos, kemudian cerita-cerita dari para pengunjung ya, atau para penjelajah. Kemudian di abad pertengahan itu ciri utamanya adalah mereka sudah mulai memberikan laporan-laporan perjalanan. Ya, laporan perjalanan dan ditambah dengan adanya, terutama di barat, ditambah dengan adanya 3G, ada God, Gospel, dan Glory. Kemudian perbedaan yang ke geografi modern itu lebih kepada keilmuan, pengetahuan, lebih kepada keilmuan yang akhirnya yang berdasarkan pada pengetahuan empiris, jadi kaidah-kaidah keilmuan. Kemudian baru yang mutakhir itu geografi yang membutuhkan penunjang ilmu lain sehingga berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama dalam menggunakan piranti komputer. Itu geografi mutakhir. Dalam perkembangannya ilmu geografi dibagi menjadi dua paham. Nah, ilmu geografi itu di sini ada dua paham atau dua aliran. Yang pertama itu aliran aliran fisik determinisme. Nah, ini menjelang akhir abad ke-18. Perkembangan geografi semakin pesat di sini. Apa sih aliran fisik determinis? Pengertiannya yaitu aliran yang mempercayai bahwa alam sangat menentukan kehidupan manusia, jadi lebih cenderung kepada alam. Nah, tokoh aliran ini antara lain ada Carl Ritter, Frederick Russell, dan Ewald Huntington. Nah, ini tokohnya. Kemudian kalau aliran posibilisme lebih memandang manusia sebagai makhluk yang aktif. Beda ya, yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya. Dikenal juga sebagai konsep genre de vie. Tokoh alirannya itu ada Paul Vidal de la Blasque. Nah, ini. Jadi perbedaannya aliran fisik determinisme dan aliran posibilisme. Kalau fisik determinisme lebih cenderung titik utama adalah alam, ya, itu determinisme. Kalau posibilisme titik utama adalah manusia yang menggerakkan alam. Kalau aliran fisik determinisme itu alam yang menggerakkan kehidupan. Kalau posibilisme manusia yang menggerakkan kehidupan. Oke, kita ke definisi geografi. Nah, definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Nah, di sini definisi geografi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain ada menurut Alexander dan Gibson, ada Erdo Berplachte, ada Richard Hudson, ada Bintarto. Nah, kalau Bintarto itu dari Indonesia, ada Suharjo Bakharudin
Eratosthenes, ada Claudius Ptolemaeus, ada Immanuel Kant, ada Imade Sandi, dan ada Seminar dan Lokakarya Ikatan Geografi atau IGI 1998. Nah, tugas kalian di sini menuliskan definisi dari Bintarto dan definisi geografi dari Bintarto dan IGI 1998. Oke. Silakan dicari. Nah, kesimpulan pandangan dari beberapa ahli yang tadi, kesimpulannya, ahli geografi melihat permukaan bumi hubungannya dengan manusia, mereka memperhatikan bumi sebagai lingkungan atau sebagai lingkungan hidup manusia, yaitu suatu lingkungan yang mempengaruhi manusia untuk dapat hidup. Yang kedua, ahli geografi lebih memusatkan pada organisasi keruangan bagi manusia dan hubungan ekologi dengan lingkungan hidupnya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa geografi merupakan ilmu yang memiliki penekanan pada bentang alam, tempat, ruang, pengaruh alam terhadap manusia dan lokasi. Jadi di sini kalau Bapak jelaskan lagi, objek ilmu geografi yaitu seluruh alam yang berhubungan dengan manusia, ya. Seluruh alam yang berhubungan pada manusia. Jadi kejadian-kejadian alam itu berhubungan dengan pengaruhnya aktivitas manusia, berpengaruh pada aktivitas manusia. Oke. Nah, itu ya ruang lingkup geografi. Sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu objek dan pendekatan geografi, ya. Objek dan pendekatan geografi. Di sini geografi itu perjalanannya dari perkembangan peradaban manusia, ya, perkembangan peradaban manusia, adanya manusia, kemudian manusia tersebut berjalan-jalan, melakukan perjalanan-perjalanan, kemudian mereka melakukan laporan hasil perjalanan. Nah, laporan hasil perjalanan itu dicatat, yang namanya catatan perjalanan. Hasil dari catatan perjalanan itu memiliki karakter wilayah yang berbeda-beda. Nah, disinilah muncul kepada ilmu geografi. Oke, ini konsep geografi. Konsep geografi kita pahami. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, di mana geo adalah bumi dan graphein adalah mencitrakan atau mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan. Jadi geografi adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi. Sama halnya kalau biologi itu biologos, bios logos. Bios itu makhluk hidup, logos ilmu tentang makhluk hidup. Sosiologi, sosius, logos. Sosius itu kawan, logos ilmu, berarti ilmu kawan. Kemudian ada lagi geografi, sosiologi, geografi, sosiologi, ya ada lagi semacam geologis, geologos, dan lain sebagainya. Jadi bisa dipisah-pisah semacam itu, ya. Kemudian, nah, jadi konsep geografi itu adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Jadi sudut pandangnya suatu lingkungan dan kewilayahan itu dalam konteks keruangan. Keruangan di sini adalah kalau kewilayahan itu mungkin lebih cenderung ke semacam dataran dan sebagainya. Kalau keruangan itu sampai kepada yang atmosfer, ada litosfer dan sebagainya. Oke. Ciri khas dari geografi itu ada tiga ciri khas geografi. Yang pertama keruangan atau spasial. Kemudian yang kedua ekologikal atau kewilayahan. Dan yang ketiga regional
gabungan antara spasial atau keruangan dan ekologikal. Oke. Nah, contohnya kalau keruangan itu berhubungan dengan lingkungan. Ya, lingkungan keruangan ya lebih kepada lingkungan atau ruang lingkup ruang fenomena ruang geografi. Contoh lebih kepada alamnya. Contoh hujan, kemudian petir, kemudian angin dan sebagainya. Kalau kewilayahan atau ekologi, kelingkungan itu lebih kepada ada hubungannya dengan manusia. Jadi hubungan antara fenomena fenomena geosfer yang berhubungan dengan manusia, aktivitas manusia. Sedangkan yang gabungan di sini yaitu gabungan keruangan dan ekologikal. Contoh untuk membedakannya ya. Kalau keruangan contohnya banjir di Garut. Banjir di Garut itu karena intensitas hujan yang banyak atau besar. Terjadilah banjir. Kemudian kalau dipandang dari ekologinya itu ketika ternyata banjir itu banyaknya karena banyaknya sampah yang akhirnya membendung atau tidak aliran sungai tidak lancar. Di sana terjadilah banjir. Sampah itu adalah perilaku dari manusia. Nah, itu dinamakan dengan ekologikal atau kelingkungan. Nah, kalau yang dua-duanya sudah intensitas hujan yang banyak, itu karena faktor alam, kemudian ditambah dengan sampah yang banyak, terjadilah banjir. Itu gabungan keduanya. Semoga paham ya. Kemudian kita di objek studi geografi. Nah, objek studi geografi di sini ada dua, ada objek material dan objek formal. Nah, ini lebih pahamnya bahwa objek material adalah materi. Kalau materi itu apa yang dipelajari. Kalau apa yang dipelajari lebih kepada keruangannya, yaitu fenomena geosfernya. Lebih kepada fenomenanya, yaitu objek material. Kalau objek formal itu sudut pandang terhadap objek material itu. Jadi semacam geologi. Nah, geologi itu lebih kepada geosfernya. Tapi sudut pandang dari peristiwa-peristiwa tersebut itu dinamakan objek formal. Ciri dari objek formal itu mulai muncul yang 5W 1H. What, when, who, why, kemudian where, kemudian how. Nah, itu lebih kepada objek formal. Sekali lagi, kalau objek material itu lebih kepada materinya. Contoh hujan, kemudian batuan dan lain sebagainya. Kalau objek formal itu kita sudut pandang terhadap hujan. Mengapa hujan intensitasnya rendah? Mengapa hujan intensitasnya tinggi dan sebagainya. Oke, semoga paham. Kita lanjut di ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi ini sangat luas, yaitu menyangkut segala fenomena atau gejala pada geosfer. Geosfer merupakan lingkup kajian geografi yang terdiri dari 4 komponen, yaitu atmosfer, udara, litosfer, lapisan tanah, kemudian biosfer tentang makhluk hidup, dan hidrosfer tentang air. Sekali lagi, atmosfer lebih kepada udara, semacam cuaca, ya, iklim dan sebagainya. Kemudian litosfer lebih kepada lapisan tanah dan batuan. Nanti ada lapisan-lapisan tanah itu ke litosfer.
jenis-jenis tanah. Kemudian ada biosfer, itu lebih kepada makhluk hidup, yaitu pembagian hewan, persebaran hewan dan sebagainya, persebaran ras dan sebagainya. Dan hidrosfer itu tentang air danau, air darat dan air laut. Kemudian menurut Richard Murphy bahwa lingkup geografi berkaitan dengan aspek lingkungan fisik alam dan aspek lingkungan manusia. Fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan ruang lingkup geografi dapat dijelaskan dengan pendekatan geografi di mana analisisnya menggunakan pertanyaan 5W plus H. Itu ya. Jadi lingkup geografi itu aspek lingkungan alam dan aspek lingkungan manusia. Fenomena tersebut kemudian dikaitkan dan dijelaskan melalui pendekatan geografi dengan metode analisis 5WH. Oke. Berdasarkan teori lingkungan hidup bahwa geografi itu terbagi dalam dua, kemudian nanti beririsan dalam satu, yaitu lingkungan biotik, lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu lingkungan makhluk hidup, lingkungan abiotik itu lingkungan yang bukan makhluk hidup. Ingat, kalau ada A itu tidak, semacam apa ya, dis A itu tidak. Kemudian beririsan di sana lingkungan biotik akan berhubungan dengan abiotik ketika berhubungan dengan lingkungan sosial manusia. Oke. Lanjut. Nah, di sini bagan ruang lingkup geografi yang tadi bahwa lingkungan biotik abiotik nanti akan diiriskan dengan lingkungan sosial. Makanya lingkungan geografi terbagi dua. Ada lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik itu ada aspek topologi, ya, lingkungan fisik aspek topologi, ada aspek non biotik nanti yang fisik ya. Kemudian ada aspek biotik. Aspek topologi, contoh letak, luas suatu tempat, bentuk bentuk yang ada di bumi, kemudian ada batasnya. Kemudian yang kedua itu aspek non biotik. Di mana aspek non biotik di sini ada non biotik atau abiotik ya. Itu ada tanah, air, iklim, itu tidak hidup seperti itu. Nah, baru yang aspek abiotik itu ada manusia, hewan, tanaman. Di mana ini adalah lingkungan fisiknya. Nah, kalau lingkungan non fisik itu berhubungan dengan aspek berhubungan dengan manusia. Yaitu ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, aspek politik. Aspek sosial itu berhubungan dengan tradisi, adat, kelompok. Jadi berhubungan, kalau aspek sosial berhubungan dengan kehidupan manusia, yaitu masyarakat. Ekonomi itu lebih kepada industri perkembangan, industri, perdagangan, perkebunan, transportasi, pasar dan sebagainya. Jadi ekonomi itu lebih kepada produksi, distribusi dan konsumsi. Ya, ciri dari ekonomi produksi, memproduksi berarti industri. Kemudian distribusi contohnya adalah perdagangan, dan distribusi perdagangan, pasar, dan nanti juga ada konsumsi. Kemudian aspek budaya itu yang kalau budaya itu diambil dari kata budi dan daya. Budi akal, daya kemampuan. Berarti kemampuan akal ini yang dihasilkan dari pola atau akal manusia. Contoh pendidikan ini dihasilkan oleh manusia. Hewan sudah memiliki pendidikan. Kemudian yang kedua agama. Nah, agama ini sebetulnya bukan budaya ya kalau agama. Jadi agama itu lebih cenderung kepada kalau kita itu langsung dari Tuhan. Nah, kalau budaya dalam agama itu hanya sebatas contoh adalah bagaimana berpakaian, bagaimana yang lebih sopan, baik dan sebagainya. Kemudian ada bahasa.
ada bahasa, itu bahasa ada hasil dari pemikiran manusia, serta kesenian. Seni itu berbeda-beda sesuai dengan pemikiran manusia. Nah, di sini aspek budaya itu melingkupi 7 unsur budaya. Jadi aspek budaya itu melingkupi 7 unsur budaya. Cari ya, 7 unsur budaya itu silakan dicari. Kemudian aspek politik itu berhubungan dengan kekuasaan, bagaimana mempengaruhi manusia lainnya. Nah, di sini contohnya adalah pemerintahan, kepartaian, dan sebagainya. Oke, ini ada pembelajaran geografi pertemuan pertama. Semoga paham. Kalau tidak paham, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Nanti sama Bapak dikomentari. Nah, peserta didik yang berkomentar itu mendapat nilai plus dari Bapak berkat penambahan nilai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan ini Bapak diambil dari referensinya Universitas Padang. Oke.